untuk mekanisme penerimaan PPDB SMA tahun ini? Ya, gimana, Bang? Penerimaannya hampir sama ya, seperti tahun lalu. Cuman memang ada perubahan nama saja mungkin. Kalau dulu kan ada zonasi tuh, sekarang berubah jalur domisili. Tapi yang jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi dan mutasi itu masih tetap. Tapi memang persentasenya berubah gitu. Kalau prestasi dulu itu 30% kuotanya, tahun ini 35% gitu. Yang kedua mungkin di jalur prestasi ini bukan hanya basis raport ya kan sebagai syarat untuk masuk sekolah, tapi akan kita coba tes kompetensi akademiknya gitu loh. Supaya apa? Supaya raport dengan kompetensi akademiknya linear gitu loh. Kan selama ini kadang-kadang raportnya nilainya tinggi tapi akademiknya nggak sesuai gitu. Nah ini yang mesti kita coba lakukan tes gitu kepada masing-masing siswa yang masuk melalui jalur prestasi yang berbasis raport, mungkin itu. Untuk yang olahraga, Bang, prestasi di olahraga gitu? Ya masih, itu non akademik. Itu pakai ini juga? Ada non akademik gitu. Kan ada porsinya. Kalau non akademik itu sekitar berapa persen gitu ya? Yang mungkin juga kita lihat gitu loh, prestasinya apa, tingkat nasional kah gitu kan. Nanti kita coba lihat yang jalur itu yang mana yang paling tinggi prestasinya, non akademik itu yang kita terima. Umum juga kita pakai jalur. Saya berharap semua sih supaya memang kita mendapatkan siswa-siswa juga yang betul-betul yang unggul gitu kan, yang betul-betul punya prestasi gitu kan. Bukan yang bosteran. Nah itulah anak-anak yang mungkin akan membuat sekolah itu terlihat ya kan baik atau tidak. Itu anak-anak yang memiliki prestasi gitu. PPDB ini sebetulnya ya penerimaan peserta didik baru ini hampir setiap tahun menjadi problematika gitu ya. Harusnya PPDB ini juga harus mulai dievaluasi sistem penerimaan ini. Dan ternyata di tahun 2025 ini sudah ada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025. Tapi namanya dirubah, bukan PPDB lagi. Sekarang ini jadi sistem penerimaan murid baru domisili SPMB ya. Nah jadi begitu kita buka ternyata juga masih sama, hanya rubah yang tadinya zonasi dirubah menjadi jalur domisili. Nah terkait jalur domisili ini pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus kemudian mengevaluasi ini soal berapa jarak ya. Karena apa? Karena ada beberapa daerah yang kemudian tidak di-cover oleh ada sekolah-sekolah negeri di situ. Ujungnya blank spot. Nah terkait hari ini kita sarankan agar ada upaya untuk merubah peraturan menteri ini, kemudian menyempurnakan dengan perluasan jarak ya, dan kemudian dengan sistem tes kemampuan gitu loh. Jadi sehingga bisa mengakomodir daerah-daerah yang kemudian blank spot yang nggak ada SMA negerinya itu. Jadi perluasan jarak, habis itu dilakukan tes kompetensi apakah masuk atau tidak. Nah ini yang perlu, dan kami juga akan melakukan upaya perubahan itu, dan kami akan dorong dari lapor bersama teman-teman. Berarti kita akan lakukan class action ya, Pak? Kita akan melakukan upaya untuk agar kemudian peraturan menteri ini khusus
jalur domisili yang tadinya dikenal dengan zonasi itu harus berubah polanya. Karena ini banyak merugikan, karena ada banyak daerah-daerah di tempat yang kemudian blank spot nggak ada SMA negeri di situ, sehingga ini kan sangat merugikan masyarakat yang memang nggak dekat dengan sekolah.